Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedi sapa teman. Hari ini kita ada di salah satu bisa dibilang pusat belanja, tapi ini dikelola oleh dinas instansi pemerintah. Hari ini hari Jumat, kebetulan ada sedikit rame-rame tadi, ada aksi damai umat muslim setelah melaksanakan sholat Jumat. Lalu ada aksi damai. Kali ini kita ketemu seseorang, bukan tentang aksi damai, tapi sahabat, teman kita. Boleh dikenalin, Mas? Halo, saya Surya. Saya kebetulan temannya Mas Didi. Nah, itu tadi Mas Surya, tapi panggilan akrabnya Mas Uya. Mas Uya ini bisa dibilang atlet. Bener, Mas? Atlet sih enggak juga sih. Mas Uya ini sudah agak lama bergelut di dunia seni gerak tubuh ya. Kalau olahraga boleh juga dibilang olahraga. Olahraga melompat itu ya. Mohon dijelaskan, Mas. Oke, saya kebetulan punya hobi namanya parkour. Parkour sendiri itu seni bergerak dari poin A ke poin B dengan kekuatan dari tubuh kita sendiri. Itu kita istilahnya kayak gimana ya? Memanfaatkan kekuatan yang sudah ada dalam diri kita, terus kita latih, dimaksimalkan. Nah, itu bisa kita gunakan untuk dalam keadaan darurat, entah itu situasi yang tidak kita inginkan ataupun mungkin bencana alam atau apapun itu. Pas, Mas, saya potong di situ dulu ya. Yep. Situasi darurat, bukannya ini olahraga, dimanfaatkan untuk sebagai bagian dari pertolongan gitu ya? Ya, betul, untuk menolong diri sendiri, utamanya untuk diri sendiri. Nah, sebagai contoh itu kemarin saya kebetulan waktu 28 September 2018 itu kebetulan waktu kejadian tsunami Palu itu saya berada di pinggir pantai. Nah, kebetulan pada saat itu pas kejadian itu tiba-tiba otomatis pasti orang semua panik nih. Nah, tapi di situ saya berusaha untuk tetap tenang gitu kan. Dan sambil untuk istilahnya bagaimana caranya memikirkan untuk menyelamatkan diri pada saat kejadian itu berlangsung. Iya. Nah, dari situ istilahnya apa ya? Udah langsung main instingnya untuk menyelamatkan diri tadi itu. Yep. Sejak kapan ya? Sejak 2010 sekitar 2010. Jadi kalau dibilang 2010, 2018 sekitar selang 8 tahun ya. 8 tahun itu kejadian gempa berarti bermanfaat apa yang dilakukan selama itu ya? Ya, alhamdulillah. Selain daripada itu tentunya pastinya ada pertolongan dari Allah juga. Jadi bukan semata-mata karena saya belajar itu terus saya bisa menyelamatkan diri dengan bisa artinya memanfaatkan insting saya. Itu tadi penjelasan Mas Uya tentang parkour. Ternyata parkour ini selain bermanfaat buat kita sebagai penyelamatan diri, juga bisa menolong orang-orang di sekeliling kita. Mas Uya, Yap. ini olahraga atau apapun itu seni melompat-melompat, Yap. itu butuh biaya nggak ini? Kalau olahraga kita sendiri nggak perlu biaya banyak sih. Cukup datang latihan itu dengan pakaian olahraga seperti biasa. Iya. Celana training, terus pakai sepatu yang ini, istilahnya orang bilang biasa sepatu cats atau sepatu olahraga yang alasnya agak tebal gitu. Jadi biar lebih nyaman untuk latihannya. Alasannya biar lebih nyaman. Lebih nyaman, lebih safety juga lebih aman. Oh, lebih aman. Siap. Mas Uya, siapa saja sih yang senang dengan olahraga parkour ini? Sebenarnya banyak sih kalau untuk
yang menyenangi kegiatan ini. Kalau dulunya tuh terutama anak-anak sekolah. Oh, anak sekolah. Iya, dulu kita pernah punya member itu malah ada anak-anak SD yang ikut Pas. Saya pas tentang member. Ini kan olahraga. Ya. Olahraga ini diakui, maksud saya diketahui oleh pemerintah, diwadahi atau diapakan gitu ya? Ya, kalau untuk di Indonesia sendiri kita punya organisasi pusat itu di Jakarta namanya Parkour Indonesia. Iya. Ya, jadi kita untuk komunitas parkour Palu itu namanya Palu Urban Movement Art atau disingkat PUMA atau biasa paling sering Parkour Palu aja. Iya. Gitu. Nah, itu kita di bawah naungan namanya Parkour Indonesia. Siap. Sampai di situ Mas Uya. Siap. Mas Uya, apapun itu olahraga seni tentu ada evaluasi atau katakanlah ada semacam event yang harus diikuti. Maksud saya bisa dilihat sampai di mana prestasi kita atau kayak ini Mas. Adakah acara event besarnya memperlombakan atau siap. ada kegiatan yang resmi nasional atau menginternasional gitu? Oke. Untuk di parkour sendiri, untuk disiplin parkour sendiri yang murni itu di parkour tidak ada yang namanya kompetisi. Ya, kompetisi. Siap. Untuk parkour sendiri itu tidak ada namanya kompetisi ataupun untuk lomba atau semacamnya. Nah, kalau untuk acara tahunannya itu ada ya. Untuk istilahnya perkumpulan Melihat dari perkembangan parkour gitu. Ya. Kalau untuk event nasional itu ada namanya Jamming Nasional atau Jamnas. Nah, jadi di acara itu semua praktisi parkour dari seluruh Indonesia berkumpul di acara tersebut. Ya. Kalau untuk yang daerah, kita punya namanya Jamrek, Jamming Regional. Nah, kebetulan untuk tahun ini seharusnya kita jadi tuan rumah untuk Jamrek Sulawesi, wilayah Sulawesi di Kota Palu. Cuman karena adanya pandemi ini, jadi acaranya kita undur. Nah, ini dalam waktu dekat kita akan menjadwalkan kembali. Insya Allah tahun depan kita akan gelar untuk acara Jamrek Sulawesi. Nah, ini kan semacam ketahanan fisik ya, lebih ke daya tahan tubuh boleh dibilang, terus kemampuan kita juga bisa dibilang. Ini olahraga ini dari mana asal muasalnya ya? Oke, siap. Kalau untuk asal muasal parkour sendiri itu asalnya dari negara Prancis. Oh, Ya. siap. Nama bisa dibilang foundernya itu namanya David Bell. Ya. Kalau pernah nonton film B19 Ya. atau Banlieue 19 itu, nah di situ ada pemeran utamanya itu yang namanya David Bell. Nah, si dia itu foundernya untuk parkour itu. Berarti Atau distrik 13, sorry. iya, distrik 13. Siap. Iya, itu berarti penemuan dia menciptakan gerak badan, gerak tubuh, Yap. lompatan-lompatan gitu ya. Cara melewati obstacle. Ini olahraga nggak melihat strata manusia, maksudnya miskin, orang kaya boleh lakukan ini. Yap. Kalau melompat itu ada resiko-resikonya. Betul. Lalu ada lahan yang harus dilompati sebagai objeknya. Oke. Di mana saja itu bisa dilakukan. Oke, kalau untuk latihan sendiri kita punya beberapa tempat untuk latihan. Di hari di hari Rabu, terus Jumat, sama hari Minggu. Saya pas dulu. Apakah itu memang mesti harus ada lapangan, ada bebatuan, ada pohon, ada palang-palang perintang yang harus sebagai bahan atau objek yang kita akan lompati? Ya, sebenarnya di mana saja bisa untuk latihan, entah itu latihan dasarnya atau untuk latihan teknik melewati rintangannya, itu di mana saja bisa. Jadi tidak terbatas oleh tempat seperti itu.
kita gali lebih dalam tentang parkour. Pengalaman. Mas Uya bergelut di dunia parkour sudah lebih dari 10 tahun berarti. Yap, 10 tahun. Pengalaman yang paling berkesan. Paling berkesan itu kalau untuk kayak suka dukanya itu, kalau sukanya tuh enak, senang kumpul-kumpul sama teman, dapat teman baru, terus diundang di event-event biasa kayak gitu, diundang untuk event sih. Kalau tentang dukanya gimana? Kalau untuk dukanya kayaknya lebih banyak dukanya sih. Kalau untuk latihan itu kadang suka cedera, luka, terus lecet ya itu udah biasa, udah resiko untuk latihannya. Tapi kita sebisa mungkin meminimalisir semua resiko itu saat latihan. Jadi di parkour itu istilahnya kita ada istilah safety first atau keamanan itu yang utama. Jadi kayak gitu. Ya apapun itu olahraga yang kita geluti ya pasti ada resiko. Siap. Parkour ini olahraga iya, hobi iya, seni juga iya. Butuh asupan nutrisi tertentu untuk melakukan olahraga ini? Kalau saya pribadi sih enggak sih. Cuman kalau untuk mau istilahnya membentuk misalnya badan biar lebih bagus itu ya pasti ada. Harus untuk program nutrisi, asupan nutrisinya tuh ada. Sepengalaman Mas Uya ya. Jadi badan terbentuk tidak harus gendut atau buncit. Betul. Jadi kalau untuk di parkour sendiri juga nggak ada ukuran berat badan minimal yang bisa ikut itu harus segini, harus kurus, nggak boleh gendut atau gimana. Ya itu kalau untuk teman-teman saya juga ada yang istilahnya BB-nya lebih dari 60, 70, misalnya lebih besar dari saya. Itu bisa, semua bisa. Parkour ini butuh waktu beberapa menit biar lebih akrab dengan parkour. Maksud saya sebelum pemanasan dulu butuh berapa menit biar otot kita nggak kejang-kejang atau sebenarnya untuk sebelum latihan ke latihan dasarnya itu ya seperti olahraga lainnya. Untuk pemanasannya itu semua sendi-sendi badan itu mulai dari atas sampai bawah itu harus kita gerakin semua untuk pemanasannya itu seperti itu. Jadi nggak ada tentukan waktunya berapa lama untuk pemanasan sampai masuk ke intinya seperti itu sih. Nah kalau idealnya parkour ini dilakukan di pagi hari, sore hari, apa malam hari bisa juga dilakukan? Ya kalau untuk kita sendiri tuh untuk latihannya di sore hari, kalaupun di pagi hari bisa. Itu lebih bagus juga sih sebenarnya kalau olahraga pagi. Kalau di kita itu sore hari. Ngobrol-ngobrol sebenarnya panjang kali lebar, kita mesti gali lebih dalam. Cuman durasi kita harus berakhir sampai di sini. Mungkin pertanyaan terakhir nih. Mas Uya. Siap. Mas Uya, kalau sepengetahuan, penglihatan Mas Uya, parkour ini bisa dikombinasi dengan olahraga mana saja ya? Bisa dikombinasi dengan bela diri juga bisa. Bela diri bisa. Bela diri bisa ya? Bela diri. Saya sering dan senang menonton kalau ada perlombaan triathlon. Itu 3 olahraga digabungkan dalam satu event. Apa parkour juga bisa dilakukan seperti itu? Maksud saya habis renang tiba-tiba melompat ke batu gunung, ke jurang, gimana? Boleh juga seperti itu. Boleh. Tapi stamina yang sudah terkuras? Kalau untuk latihan stamina itu juga kita ada untuk melatih tidak hanya tekniknya saja. Karena di parkour itu sebenarnya 80% itu lebih ke fisik, 20% itu sisanya teknik. Seperti itu. Jadi tetap 20%-nya teknik, 80% fisik. 80% fisik. Ya, makanya fisiknya kita harus dilatih betul-betul untuk
bisa dapat stamina yang bagus untuk bisa latihan parkour itu sendiri. Sepengalaman Mas Uya, pernah muntah-muntah atau terkencing-kencing gitu? Muntah sih enggak, cuman paling sampai pusing aja. Pusing ya? Iya, karena mungkin terlalu diforsir pas latihannya, atau biasanya tuh karena baru latihan lagi dari awal, nah biasanya harus menyesuaikan kembali lagi kondisi tubuhnya itu saat latihannya, seperti itu. Sapa teman kita kali ini dengan Mas Surya berakhir sampai di sini. Terima kasih informasi tentang parkour, olahraga lompat melompat ini. Kita dapat banyak tambahan ilmu, banyak inspirasi. Terima kasih Mas Uya. Sama-sama. Boleh say halo buat channel Dedi Sapa Teman. Halo buat teman-teman Dedi Sapa Teman. Ya, jangan lupa like and subscribe juga. Let it go, ain't nobody go. Make our bodies high.